Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Saya Andi Andrianto. Saya ingin bicara terkait dengan soal pandemi dari sisi komunikasi. Dan itu sebetulnya saya sudah pernah menuangkan dalam bentuk buku yang saya beri judul ini, Problematika Komunikasi Pandemi COVID-19, Kepastian, Kebenaran, dan Harapan Informasi di Tengah Keberlimpahan Informasi COVID-19. Seperti kita ketahui, COVID-19 ini sudah lebih 1 tahun terjadi di Indonesia. 1 tahun lebih 4 bulan. 4 bulan memasuki bulan Agustus. Saya melihat sejak awal bahwa soal pandemi ini tidak hanya bicara soal problem kesehatan, tapi ternyata juga ada problem-problem komunikasi di dalamnya, dan saya menuangkan banyak di dalam buku ini terkait dengan bagaimana banyaknya hoax di era keberlimpahan informasi, stigma, kemudian informasi yang tidak pasti, kemudian blunder-blunder yang terjadi, dan itu tentu membuat arus informasi soal pandemi ini akhirnya beredar di masyarakat, membuat masyarakat semakin bingung dan bahkan panik. Nah, ini yang saya coba untuk mengungkapkan dan menganalisanya, dan saya pikir bahwa problem-problem tersebut sudah sedikit banyak banyak yang teratasi, tapi ada beberapa hal yang juga belum tertangani. Namun saya ingin menyampaikan sedikit pandangan berkaitan dengan penanganan atau strategi komunikasi di masa pandemi ini. Saya melihat yang terpenting memang di era pandemi ini terkait dengan keberlimpahan informasi. Di perlimpahan informasi ini kita lihat bahwa informasi tentang COVID itu banyak sekali yang beredar di media mainstream, di media online, kemudian apalagi di media sosial. Dan di tengah keberlimpahan informasi itu kita berada pada sebuah era di mana yang sering disebut adalah post truth. Post truth ini banyak informasi yang beredar, tapi orang kadang agak susah membedakan mana yang benar, mana yang sesuai dengan kenyataan dan fakta dan data. Orang hanya berpikir soal narasi, cerita, dan sesuai dengan kebutuhan informasinya saja tanpa melakukan sebuah verifikasi informasi yang baik. Yang itu ternyata juga bisa mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, perlu untuk kemudian arus informasi ini, pandemi harus dikendalikan dengan berbagai cara. Saya pikir beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini adalah pembentukan sebuah kelembagaan komunikasi ini penting sekali, dan itu sudah dilakukan sebetulnya oleh pemerintah. Tinggal bagaimana dioptimalkan kinerjanya, dan optimalisasi ini bisa lebih terasa manfaatnya. Nah, disitulah di kelembagaan komunikasi kemudian sumber-sumber data ini digali, kemudian dianalisa, kemudian disebarkan ke masyarakat untuk kemudian bisa memberikan informasi yang benar, tepat, bermanfaat bagi publik tentunya. Nah, dalam proses itu juga harus ditentukan ini soal siapa yang menjadi komunikator sebuah pesan itu. Ini penting sekali. Komunikator ini jangan sampai berbeda antara satu dengan yang lain, apalagi mewakili satu unsur. Misalnya pemerintah, ini jangan sampai kemudian ada perbedaan statement antara satu komunikator dan komunikator lain. Yang perlu diketahui bahwa, dan saya pikir ini juga sudah dipahami semua, apapun statement dari seorang komunikator, apalagi mewakili satu unsur, ini menjadi informasi, dianggap publik sebagai informasi resmi. Makanya harus satu, padu, konsisten, cepat. Nah, ini yang perlu kemudian dilakukan oleh seorang komunikator, yang tentu juga dalam proses penyampaiannya ini perlu empati dengan situasi dan kondisi hari ini, di mana COVID ini
membuat berbagai sektor ini banyak yang terbengkalai, dan tentunya dengan rasa empati itulah kemudian penyampaian pesan dari seorang komunikator ini bisa bermanfaat, dan tentu akan aspek komunikasi atau pesan komunikasinya bisa tersampaikan. Selain itu juga tentu pengemasan sebuah informasi ini agar mudah dipahami. Jangan sampai kemudian berbagai informasi tentang pandemi, termasuk kebijakan, kemudian istilah-istilah yang digunakan, ini harus paling tidak bisa lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat, sehingga pesan itu dapat menjadi panduan rujukan bagi masyarakat bagaimana kemudian informasi itu betul-betul bisa menjadi pegangan. Ini pegangan yang benar. Kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana mendistribusikan sebuah informasi yang benar dan tepat, terpercaya, dan tentu ini harus dalam kerangka juga bisa mengendalikan informasi COVID itu dengan bagaimana melakukan diseminasi informasi lewat berbagai platform tentunya. Hari ini kita tahu bahwa media sosial juga menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan berbagai informasi itu. Saya pikir mengendalikan arus informasi di media konvensional, online, dan apalagi di media sosial ini harus dilakukan agar informasi itu bisa menyebar secara masif dan bisa mengendalikan arus informasi COVID yang tepat, sekaligus bisa menangkal berbagai informasi yang negatif dan informasi yang tidak penting. Saya kira itu bisa saya sampaikan sedikit banyak berbagi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana kemudian mengendalikan arus informasi di era pandemi ini. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita hidup dalam situasi yang normal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.